aku udah yakin mau kerja di Cina jadi TKI. Aku udah siapin semuanya kok. TKI? Nggak usah lah nak. Ayah kan sudah kerja di sini. Kau kan juga tahu, TKI itu di sana ditipu, dianiaya, sampai dibunuh sama majikan sendiri. Kau nggak takut? Dengerin kata bapak. Betul yang bapak bilang. Ngapain kau kerja jauh-jauh ke sana, sementara kau bisa kerja di sini? Kenapa harus di Cina? Lagian ada orang yang tawarin aku kerja di sana. Lagi pula gratis kok. Aku yakin nggak bakalan ditipu. Udah, terserah kau aja. Yang penting nanti jangan sampai menyesal ya. Akhirnya Fitri berangkat ke Cina hanya berbekalkan paspor dan visa, dan di sana ia dikontrak selama setahun dengan gaji 3.500 yuan. Duh, lelah sekali rasanya membersihkan gedung per lantai. Harus dibersihkan berkali-kali. Sepertinya aku harus bicara sama madam. Karena tidak sanggup dengan pekerjaannya, akhirnya Fitri menemui majikannya di sebuah ruangan. Sorry madam, I feel like I can no longer do this job alone. How about this? Get out, I'm busy. Akhirnya Fitri melarikan diri lagi dari rumah majikannya dan bekerja di tempat lain. Namun kejadian ini tidak hanya sekali, berkali-kali Fitri dirugikan dan mendapatkan perlakuan yang sama, bahkan tidak digaji. Halo mbak, selamat siang. Bagaimana ini mbak? Pekerjaan saya di sini saya diperlakukan tidak baik dan pula pekerjaannya itu berat-berat di sini. Terus saya pun tidak digaji. Bagaimana ya itu mbak? Begitu. Ya sudah, coba kamu bertahan saja di situ dulu. Saya lagi sibuk mengurus TKI lain ini. Sudah ya. Ternyata agen tidak peduli atas semua aduan Fitri. Akhirnya Fitri pun memutuskan untuk kabur lagi dari majikannya. Ketika majikannya tidak ada di rumah, Fitri melarikan diri dengan membawa paspor dan visanya. Setelah itu, Fitri pun menelpon temannya yang ada di Hong Kong. Ya, halo Fitri. Halo Dina, kamu apa kabar? Udah lama ya kita nggak ada kabar. Aku baik-baik aja kok di sini. Kamu di mana sekarang? Aku sekarang lagi di Cina. Aku kerja jadi TKW. Tapi di sini aku malah ditelantarkan, malah majikan aku ngasih pekerjaan yang lumayan berat banget. Terus aku nggak digaji. Hah, di Cina? Sebelum kamu berangkat ke Cina, udah dapat surat izin dulu belum? Soalnya kalau aku sih sebelum berangkat ke Hong Kong kemarin sudah diurus sama agen aku surat izinnya. Kalau nggak dapat surat izin sih kemungkinan kamu tuh ilegal di sananya. Hah? Beneran ini mah? Aku nggak tahu. Aku malah dikasih paspor sama visa. Aku nggak tahu kalau harus punya surat izin. Wah, berarti aku ilegal dong. Terus mau gimana lagi sekarang? Sekarang aku lagi di Guangzhou. Mungkin aku bakalan pindah ke Shenzhen untuk mencari agen yang lain dan mencari pekerjaan lain. Agen aku sampai sekarang nggak bisa dihubungi. Kayaknya aku bener-beneran ditipu deh. Gimana coba nasib aku di sini? Ya udah, kalau gitu yang tabah aja ya di sana kau tuh. Soalnya aku juga nggak bisa bantu di sini. Lain kali tuh mikirlah ke depannya, apa-apa tuh harus mikir ke depan. Kayak gini baru susah. Maaf ya, aku juga nggak bisa bantu nih ha. Yang tabah aja ya di sana. Sabar. Fitri pun pergi ke Shenzhen, namun hasilnya tetap sama. Bahkan ia tidak hanya mencoba bekerja sebagai pembantu, tetapi juga sebagai pengasuh bayi. Namun lagi-lagi gaji yang diberikan mulai tidak lancar. Akhirnya Fitri memutuskan untuk pergi lagi di daerah lain, yaitu Guangzhou. Namun hasilnya tetap sama. Bagaimana ini? Sudah 8 bulan saya luntang-lantung, penghasilan nggak ada, uang pun semua dimakan sama agen pun hanya menyisakan 500 yuan. Mau makan sama hidup aja susah. Bagaimana ya kehidupan
bapak sama mama di sana. Ya ampun Fitri, udah lama ya nggak jumpa. Gimana kabarnya sekarang? Sekarang kau tuh kerja apa? Rima, bisa kebetulan ketemu ya kita di sini. Kabar aku nggak baik, Rima. Aku luntang-lantung nggak jelas sekarang, dan aku nggak dibayar sama majikan aku. Aku bingung harus mau ngapain, dan ternyata agen aku nipu aku. Ternyata aku itu ilegal. Kebetulan, aku ada kerja nih buat kau. Kerjanya tuh mudah kok, cuman ngelayanin orang minum di klub-klub gitu. Klubnya tuh punya orang Afrika. Kalau mau, biar aku kenalin nanti. Mau nggak? Ya udah deh Rima, terserah aja. Yang penting aku ada kerjaan. Kan uangnya lumayan buat kebutuhan aku. Terima kasih ya Rima, kamu udah mau bantuin aku. Iya, sama-sama. Kalau sama aku sih slow aja, santai aja lah. Fitri pun bekerja di klub-klub malam. Lalu ia berhubungan dengan seorang pria Afrika hingga hamil 4 bulan dan ditinggalkan begitu saja. Kemudian Fitri menikah lagi dengan pria Afrika lainnya dan harus berpisah karena pria tersebut ditangkap dengan kasus tidak ada visa. Begitu pula dengan suami yang ketiga atau yang terakhir, yaitu dengan laki-laki Afrika. Ia harus berpisah lagi dengan suaminya karena suaminya ditangkap dengan kasus memakai visa turis, meninggalkan Fitri dan 2 orang anaknya. Lebih parahnya lagi, Fitri diusir dari kontrakan dan terpaksa tidur di depan kantor polisi. Aku nggak bisa kayak gini terus. Aku harus pulang kampung aja. Apa aku ke kantor imigrasi dulu ya? Kan kata si Dea kita bisa menyerahkan diri ke sana. Apa besok aja ya aku ke kantor imigrasinya? Pak, saya mau pulang ke Indonesia. Apakah bisa, Pak? Bisa, Bu. Untuk masalah ini, Ibu harus memiliki visa, paspor, dan permit yang masih aktif. Serta Ibu harus memiliki sejumlah uang untuk pembelian tiket dan mengurus keperluan yang lainnya. Maaf Pak, saya TKI ilegal dan saya ditipu. Saya hanya punya paspor, tapi paspornya itu tidak permit, dan visa saya itu hanya visa turis. Oh begitu ya, Bu. Baik, saya akan mengurusi keperluan kepulangan Ibu ke Indonesia. Hanya saja, Ibu harus mengurusi visa dan SLP Ibu ke KJRI. Nanti akan saya buatkan surat terusan ke KJRI untuk Ibu di sana. Namun, Ibu akan dikenai hukuman kurungan selama 14 hari di pusat rehabilitasi dan dikenai denda. Baik Pak, tidak apa sekiranya saya punya uang untuk itu. Saya akan mengurusnya lebih lanjut. Saya minta sidik jari dan tanda tangan Ibu untuk keperluan berkas ya. Lalu saya beri Ibu waktu 2 hari untuk mengurus ke KJRI, dan setelah 2 hari itu Ibu akan dihubungi dan dijemput tugas kami untuk pindah dan tinggal ke pusat rehabilitasi untuk menjalani kurungan selama menunggu visa Ibu turun. Baik Pak, lalu kapan saya bisa pulang Pak? Ibu akan dikenakan kurungan sampai visa Ibu turun. Setelah visa Ibu turun, akan kami urus kepulangan serta keperluan Ibu untuk balik ke Indonesia. Baik Pak. Setelah dari kantor imigrasi, Fitri pergi ke kantor KJRI untuk mengurus visa, SLP, dan surat keterangan lahir anaknya. Setelah 2 hari, sesuai dengan kesepakatan, Fitri dijemput dan pindah tinggal di pusat rehabilitasi untuk menjalani kurungan sesuai peraturan pemerintah atau hukum yang berlaku di Cina. Di sana, Fitri diajarkan tentang bagaimana menaati peraturan pemerintah yang berlaku dan dalam penjagaan yang ketat. Setelah 14 hari, segala keperluan Fitri yang diurus di kantor KJRI sudah keluar, dan Fitri pun dikeluarkan dari pusat rehabilitasi untuk mengurus berkas lainnya agar bisa pulang ke Indonesia. Setelah semuanya selesai, Fitri diarahkan dan dibimbing dan akhirnya sampai di Indonesia.